Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah lima adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan wa dahran dahirin wa bil mulki malikul quluba bi asriha wa bi husni isli mulkan dawada'an sa'atu bin izhar bin najwatan tu'idu bil qadri wa bil udipat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Pada hari ini kita akan berbicara masalah salat lah. Masalah sembahyang, yang mana sembahyang 5 waktu ini hukumnya adalah fardhu ain atas tiap laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Baqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Tuhan, maka dirikanlah sembahyang, karena sembahyang itu adalah bagi orang mukmin suatu ketetapan dan yang punya waktu. Juga hadis Nabi ada mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala hamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa iqamas salati wa ita'az zakati wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Artinya didirikan, dibina agama Islam atas 5 macam. Yang pertama mengucap syahadat, yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah pesuruh Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa itu zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah. Yang kelima adalah puasa bulan Ramadan. Itulah tentang kewajiban sembahyang yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuki tentang kelebihan sembahyang. Itu ada hadis Nabi mengatakan, qauluhu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa jarwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Kata Nabi, pokok urusan agama Islam itu adalah sembahyang. Sembahyang merupakan adalah tiang daripada agama dan sesuatu yang paling tinggi, jihad terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Nabi, baina rajuli wa bainal kufri tarkus salah, perbedaan seorang laki-laki antara Islam dan kufur itu ialah meninggalkan sembahyang. Jadi kalau menurut hadis ini, kalau kita meninggal sembahyang itu kufur, tapi kufur ini bukan keluar daripada Islam, tapi adalah kufur nikmat. Karena sembahyang itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh tubuh. Bahkan nantinya pada hari kiamat yang mula-mula dihisab, diperhitungkan pada hari kiamat adalah sembahyang. Kalau sembahyang itu diterima, maka diterimalah seluruh ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau sembahyang ditolak, maka ditolaklah ibadah-ibadah yang lain.
kayaknya bahwa sembahyang itulah nilai yang menentukan amal-amal kita yang lain. Kalau sembahyang ditolak, maka ditolaklah seluruh amal-amal yang lain. Bahkan juga Nabi ada mengatakan qauluhu wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa'alu jalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqil islam wa hisabuhum 'alallahi azza wa jalla. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangilah kepada orang-orang yang aku diperintahkan memerangi mereka sampai mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka memperbuat yang demikian itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, maka terpeliharalah darahnya dan hartanya. Artinya tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, dan hartanya tidak boleh diambil. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sembahyang, mengeluarkan zakat, maka hartanya tidak boleh diambil dan dia tidak boleh diperangi. Dan nantinya wahisabuhum, tentang perhitungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi kita pernah ditanyakan, ayyul a'mali abdalu, wahai Rasulullah, ibadah apa yang paling abdal, yang paling utama? Faqala as-salatu li waqtiha. Nabi mengatakan yaitu sembahyang di awal waktu atau dalam waktu yang ditentukan. Nah, jadi sembahyang adalah amal ibadah yang paling abdal. Nah, bahkan dikatakan dalam kitab itu bahwa sembahyang ini paling abdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Walaupun ada juga mengatakan bahwa yang abdal itulah ibadah haji, ada yang mengatakan puasa Ramadan. Itu masing-masing punya ada alasan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan daripada sembahyang atau kelebihan daripada ibadah haji. Mereka yang mengatakan bahwa kelebihan itu adalah mengerjakan haji, karena ada hadis Nabi mengatakan bahwa setiap hari Allah Ta'ala menurunkan rahmat di Baitullah itu 120 rahmat. Allah Ta'ala setiap hari menurunkan rahmat pada Baitullah itu 120, 60 bagi yang mengerjakan tawaf, nah 40 bagi yang 60 bagi yang tawaf, 40 bagi yang sembahyang, 20 rahmat bagi yang memandang kepada Ka'bah. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu lebih ada daripada yang lainnya, karena Allah Ta'ala menurunkan 160 rahmat bagi yang tawaf, 20 rahmat bagi yang sembahyang, 40 rahmat bagi orang yang sembahyang di menghadap Baitullah, 20 rahmat hanya melihat kepada Ka'bah. Itu memang ulama masing-masing ada punya alasan, apakah yang paling abdal itu sembahyang atau yang ibadah haji atau yang lainnya. Kemudian hadis Nabi juga mengatakan tentang kelebihan sembahyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul salawatil hamsi kamasalin nahrin ajbin wa marin bibai
atau gamara bibabi aba ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin hamsa maratin fama tarawna jalika yumuka min darini qalu la sayun qala fa inna salawatil hamsa tujhibul junuba kama yujhibul ma'u ad-darana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan sembahyang 5 waktu itu adalah seperti sebuah sungai yang tawar, yang airnya mengalir. Jadi masuk ke dalam pintu-pintu rumah kamu. Di sana kamu melaksanakan mandi 5 kali setiap hari. Yaktahimu fihi, kamu berenang pada sungai yang masuk ke dalam rumah itu kulla yaumin hamsa maratin, tiap-tiap hari kita laksana mandi daripada dosa. Jadi mereka yang sembahyang 5 waktu itu dihapuskan, diampuni dosa-dosanya. Kalau kita sembahyang zuhur misalnya, nah antara zuhur dan asar itu kita pernah ada melakukan dosa-dosa kecil, sembahyang asar, maka dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian daripada asar sampai maghrib kita mungkin ada berbuat dosa kesalahan. Nah maka kalau kita melaksanakan maghrib itu dosa kita di antara maghrib dan asar itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi meneruskan, apakah kamu melihat bahwa pada orang yang mereka yang mengerjakan sembahyang itu masih ada yang mandi 5 kali sehari tadi umpamanya laksana sungai, itu masih ada kotoran. Nah kalau sahabat mengatakan la sayun, tidak ada kotoran wahai Rasulullah, dia bersih. Karena mereka yang mengerjakan sembahyang 5 waktu itu sama dengan mandi 5 kali sehari semalam, tentunya tidak ada kotoran, daki dan sebagainya. Nah kata Nabi, fa inna salawatil hamsa tujhibul junuba kama yujhibul ma'ud darana. Oleh karena itu kata Rasulullah, bahwasanya sembahyang 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa kecil sebagaimana air menghilangkan kotoran-kotoran. Kemudian yang terakhir ada hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa husu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha mina junub malam yu'ta kabiratan wajalikat dahru kulluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang muslim yang hadir waktu sembahyang yang datang waktu sembahyang yang diwajibkan, lalu dia melaksanakan wudu, membaguskan wudunya, dalam sembahyang dia khusyuk, menyempurnakan rukunya dan lain sebagainya, maka yang demikian itu sembahyang yang dilaksanakan dengan baik, dengan khusyuk, dengan sempurna rukunya dan sujudnya, melainkan karena kata Nabi kafaratan lima qablaha minal junub, maka sembahyang itu merupakan penghapus daripada dosa-dosa yang dikerjakannya. Malam yuta kabiratan, malam yuta kabiratun, selama dia tidak melaksanakan dosa besar, selama dia tidak melaksanakan dosa besar. Nah demikianlah buat seterusnya, bahwa apabila seorang muslim masuk waktu sembahyang, dia berwudu dengan baik, kemudian dia melaksanakan sembahyang dengan sempurna, ruku dan sujudnya dan khusyuk, maka yang demikian kata Nabi kafaratan lima qablaha minal junub, adalah menghapus daripada dosa yang dilaksanakannya, dosa-dosa kecil. Demikianlah
yang dapat saya sampaikan nanti akan kita sambung pada waktu-waktu yang mendatang, juga yang berkaitan dengan masalah sholat atau sembahyang. Tadi merupakan kelebihan atau ketentuan kewajiban dari sholat sembahyang itu terdapat dalam Quran dan terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian fadilah daripada sembahyang sudah kita sebutkan. Demikian, nanti akan kita sambung pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.